Dan kami ingatkan kepada kita semua, ikhwati, ikhwani ya rahimani wa rahimakumullah, untuk senantiasa eh, memperbanyak zikrullah, ya, baca Al-Quran, bertahmid, bertahlil atau bertakbir di hari-hari yang mulia ini. Sebagaimana anjuran dari Nabi SAW, ya, Nabi SAW bersabda, "Fa'aksiru fihinna at-tahlil wa takbir wa tahmid." Ketika Nabi mengatakan bahwa ma min ayamin, tidak ada suatu hari, al-amalu salih ahabu ilallah, yaitu amalan-amalan soleh lebih dicintai Allah min hadhil ayam, yang melebihi dari 10 hari di awal Zulhijjah ini. Kita sedang masuk di hari-hari ini. Kemudian Nabi pun memotivasi kita untuk memperbanyak zikir, fa'aksiru fihinna at-tahlil wa takbir wa tahmid, dan memperbanyak takbir dan memperbanyak tahmid, khususnya takbir secara mutlak, ya. Perbanyak takbir di setiap tempat kita, di rumah, di kendaraan, di pasar, di masjid, atau dimanapun kita berada, ya. Sedang di perjalanan, untuk memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu di antara perintah Nabi SAW, ya, dengan memperbanyak takbir. Eh, dan khususnya ya di hari hari ini, ya, amalan soleh apapun itu dicintai Allah, terkhususnya yaitu di hari Arafah, yaitu dengan memperbanyak takbir, ya. Selain memperbanyak takbir, ya, kita berpuasa, sebagaimana kita tahu bahwa puasa Arafah itu menghapus dosa 2 tahun, yaitu 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun berikutnya, itu dosa-dosa kecil. Dan di antara keutamaannya yaitu memperbanyak doa dan memperbanyak zikir. Nabi SAW bersabda, khairu doa, doaul harafah. Khairu doa, doaul arafah. Sebaik-baik doa, kata Nabi SAW, adalah doa di hari Arafah. Dan kita ketahui hari ini khususnya di Arab Saudi, ya, di Bukit Arafah, di Masyaril Haram, yaitu di Masyar Arafah, ya, di tempat kaum muslimin sedang melaksanakan haji, di mana Nabi SAW mengatakan al-hajju Arafah, mereka sedang wukuf sampai nanti menjelang menjelang maghrib, ya. Kemudian mereka beranjak ke Muzdalifah. Semoga Allah memudahkan kaum muslimin melaksanakan haji, dan semoga Allah menerima haji mereka dan menjadikan mereka haji yang mabrur. Dan bagi kita semua, semoga Allah mudahkan untuk bisa melaksanakan ibadah haji tersebut di tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Maka Nabi SAW mengatakan, khairud doa, doaul arafah. Sebaik-baik doa, doa di hari Arafah. Yaitu hari yang sangat agung, hari yang sangat mulia, hari yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu Allah turun ke langit dunia. Pada hari itu Allah membanggakan hamba-hambanya yang sedang beribadah kepadanya. Pada hari itu Allah sempurnakan agamanya, karena turunnya ayat surah Al-Maidah ayat 3 itu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, ketika ditanya orang Yahudi bahwa mereka akan menjadikan hari itu hari raya mereka ketika diturunkan ayat tersebut, maka Umar mengatakan, aku mengetahui, ya, kapan diturunkan ayat itu, di mana, ya, tempatnya, waktunya, yaitu di hari Arafah. Di hari Arafah, ketika Nabi SAW sedang melaksanakan haji haji wada, ya, haji terakhir, turun ayat itu, maka hari itulah Allah menyempurnakan agama Islam, sehingga hari itu hari yang sangat mulia, hari yang sangat agung, hari yang sangat penuh dengan kehormatan, ya, kemuliaan,
sehingga kaum muslimin pun tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk beribadah di hari itu. Maka kaum muslimin pun di Bukit Arafah ya atau di Padang Arafah itu mereka wukuf dan melaksanakan zikir, doa, tasbih, takbir, tahmid, talbiyah, berdoa, baca Al-Quran dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Wa khairu ma qultu wan nabiyuna min qabli, dan sebaik-baik apa yang aku ucapkan kata Nabi SAW dan juga para nabi sebelumku pada hari itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka keutamaan berdoa di hari Arafah ini kata para ulama tidak hanya dimiliki oleh kaum muslimin yang sedang melaksanakan haji, tapi keutamaan berdoa juga dimiliki oleh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Maka ketika kita masuk ya hari Arafah nanti jangan lupa untuk berpuasa, kemudian untuk banyak berzikir, bertasbih, kemudian baca Al-Quran. Dan memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saudaraku yang dirahmati Allah ya, semoga hari-hari yang agung ini ya, di antara amalan kita pada hari ini yaitu mentadaburi ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasulullah SAW, memahami agama Allah. Mudah-mudahan ini bagian dari amalan soleh yang dicatat sebagai amalan yang dicintai Allah, dan menuntut ilmu merupakan bagian dari amalan soleh, bahkan bagian dari ibadah. Bahkan kata para ulama, lebih afdol daripada ibadah-ibadah sunnah. Semoga ibadah yang kita lakukan ini termasuk amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami berharap kita untuk semangat untuk terus mendengarkan dengan seksama dengan baik dan mencatat juga memahami apa yang akan kami sampaikan nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, memudahkan urusan kita dan juga dengan izinnya mudah-mudahan kita bisa me, me- memaparkan atau menjelaskan apa yang ditulis oleh Syekh Al-Hafidz Al-Hakami rahimahullah taala dalam kitab beliau A'lamus Sunnah Al-Mansyura li'tiqadi Ta'ifatin Naji Al-Mansura. Taib. Naam, tafadhal. Kita maksud pertanyaan berikutnya. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مؤلف الشيخ العلامة الحافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلم السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. سؤال: ما معنى شهادة لا إله إلا الله؟ Naam, kemudian beliau bertanya tentang pengertian atau makna syahadat la ilaha illallah. Mungkin pertanyaan sebelumnya, ma mahalu syahadatain minad din? Apa kedudukan syahadatain dalam agama Islam? Sebelum makna, maka penting kita harus mengetahui kedudukan syahadatain. Beliau mengatakan la yadkhulul abdu fid din illa bihima. Seseorang tidak akan masuk ke dalam agama Islam kecuali dengan kedua syahadat ini. Makanya ketika ada pertanyaan ma huwa awwalul wajib alal mukallaf, apa yang pertama kali diwajibkan atas seorang mukallaf? Para ulama Ahlussunnah mengatakan syahadatan, yaitu mereka mengucapkan syahadatain, memahami maknanya dan mengamalkan konsekuensinya. Syahadat la ilaha illallah, konsekuensinya adalah ikhlas hanya beribadah kepada Allah, tunduk patuh, ya, mengikuti agamanya. Kemudian syahadat Muhammad Rasulullah, yaitu mengikuti agama Rasulullah SAW dan beribadah kepada Allah sesuai yang disunnahkannya, mencintainya, membela agamanya, dan bersolawat kepadanya, serta melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat ke-62, Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya orang-orang yang beriman kepada Allah adalah syahadat la ilaha illallah. Orang-orang yang beriman kepada Rasulnya adalah syahadat Muhammad Rasulullah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi unzila ala rasulih.
Ay wal kitabul ladzi nazzala ala rasulih. Wahai orang beriman, berimanlah kepada Allah, kepada Rasulnya dan kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Nabi SAW bersabda, Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Aku diperintahkan Allah untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian dalil syahadat la ilaha illallah itu banyak sekali. Di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat ke-18, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qista. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat ke-19, Fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat ke-62, Wa ma min ilahin illallah. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-91, Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin. Tidaklah Allah mengambil seorang anak dan tidak ada yang berserta Allah yang layak dijadikan Tuhan. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat ke-42, Qul law kana ma'ahu alihatan kama yaqulun idzal labtaghaw ila dzil arsy sabila. Seandainya ada Tuhan selain Allah sebagaimana persangkaan mereka atau ucapan mereka orang-orang musyrik, sungguh pasti mereka semua akan berebut menguasai singgasana itu ya. Artinya pasti Tuhan yang Maha Esa itu hanya satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna syahadat la ilaha illallah, beliau mengatakan maknaha nafyu istihqaqil ibadati an kulli ma siwallah, yaitu engkau bersaksi, memberikan persaksian, memberikan pengakuan, keyakinan bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi selain Allah. Persaksianmu ini janji. Persaksianmu ini adalah ikrar yang kau ikrarkan, yang kau pegang, yang kau imani di dalam hatimu, kau amalkan dalam hatimu, engkau ucapkan dengan lisanmu, dan kau amalkan dalam keseharianmu. Tidak ada sesembahan yang kau sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa isbatu halillahi azza wa jalla wahdahu, dan kau menetapkan Tuhanmu, ya artinya yang kau sembah hanya Allah. La syarika lahu fi ibadati. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam peribadahanmu. La nabiyun mursal wala malakun karimun. Tidak juga nabi dan tidak juga para malaikat. Tidak juga matahari, tidak juga bulan, apalagi makhluk-makhluk selain itu. Kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkihi. Sebagaimana dia Allah tidak ada sekutu dalam kerajaannya, maka dia Allah juga tidak ada sekutu dalam ketuhanannya. Allah berfirman, Dzalika bi anna Allah huwal haqqu. Demikianlah dialah Allah, Allah yang benar. Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Adapun yang mereka seru-seru, yang mereka ibadahi selain Allah, apapun itu, siapapun itu adalah Tuhan yang batil. Artinya kebatilan. Wa anna Allah huwal aliyul kabir. Hanya Allah lah, Allah yang maha tinggi, yang maha agung, ya, yang maha besar, yang layak menjadi Tuhan dan yang layak untuk disembah oleh semua makhluk. Nah, قال مصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما هي شروط الشهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه؟ kemudian beliau bertanya tentang syarat syahadat la ilaha illallah. Seseorang pernah bertanya kepada Al-Imam Wahab Al-Munabbih rahimallahu taala, "Alaisa la ilaha illallah miftahul jannah?" Kata pertanyaan ini, bukankah wahai Syekh, la ilaha illallah itu kunci surga? Ya, maksudnya bukankah dengan la ilaha illallah mudah seseorang langsung masuk surga? Bala, benar kata Syekh, sangat benar. Tapi beliau mengatakan, laisa miftahun lahu asnan, bukankah setiap kunci itu ada gigi-giginya? Kita tahu kunci itu kan ada geriginya ya, ada gerigi dan setiap kunci berbeda. Geriginya yang menyebabkan mereka berbeda gemboknya ya. Tidak semua gembok itu bisa atau dibuka oleh semua kunci, melainkan yang sesuai gerigi-giginya itu. Siapa yang membawa kunci dengan gigi-gigi yang pas, maka dia bisa membuka surga. Maka gigi-gigi inilah yang disebutkan oleh para ulama adalah syarat untuk la ilaha illallah.
Syekh Al-Hakami, ya, Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullah taala, dalam masalah ini beliau membuat suatu nazam, suatu syair yang bagus ya, yang ditulis dalam kitab beliau Ma'arijul Qabul. Beliau mengatakan wa bisyurutin sab'atin qad quyyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu la yanfa'u qailuha binutki illa haitsu yastakmila al ilmu wal yakin wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu wal mahab wal ikhlasu wal mahabbatu waffaqakallahu ya uh, waffaqakallahu ya ahibbah. As-sidqu nam as-sidqu wal ikhlas wal mahabbah waffaqakallahu ya ila ahabbah. Kata beliau wa bi syurutin sab'atin. Ada 7 syarat ya seseorang bisa mengamalkan konsekuensi kesempurnaan la ilaha illallah. Yang pertama al-ilmu. Wajib ya berilmu. Nanti beliau akan sebutkan dalil-dalil tentang ilmu. Kemudian al-yakin. Wajib harus yakin. Kemudian al-qabulu. Wajib harus menerima. Wal inqiyadu. Wajib harus tunduk patuh terhadap la ilaha illallah. Kemudian setelah itu wal ikhlas, wajib ikhlas. Kemudian wasidku, wajib jujur, benar. Dan terakhir adalah mahabbah, wajib mencintai la ilaha illallah. Jadi 7 syarat ini adalah apa yang para ulama sebutkan semuanya dari Al-Quran. Semuanya dari Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Karena apa yang kita yakini itu apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan apa yang disabdakan Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Dan para ulama membuat kaidah-kaidah ini mereka hasil dari istiqra' mereka ya, pendalaman mereka dalam memahami dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, lalu mereka menyebutkan 7 syarat ini. Nah, syarat yang pertama tentang ilmu. قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما الدليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟ Beliau bertanya, apa dalil syarat la ilaha illallah itu harus berilmu, yaitu dalil dari kitab Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dalam surat Zukhruf ayat ke-86, illa man syahida bil haqqi, kecuali siapa yang bersaksi dengan kebenaran. Maksudnya bila ilaha illallah wahum ya'lamun, dan mereka berilmu tentang la ilaha illallah. Dalam surat Muhammad ayat ke-19 Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, dan ketahuilah olehmu, maknanya adalah berilmulah, berilmulah olehmu bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Dan persaksian itu, persaksian yang benar, yang jujur, persaksian yang didasari dengan ilmu, ya, pengetahuan yang benar, sebagaimana persaksian seorang saksi di depan hakim harus didasari dengan pengetahuan dia, kesaksian dia melihat dengan benar atau mendengar atau menyaksikan, ya. Maka persaksian terhadap la ilaha illallah ini juga dengan ilmu, sehingga dengan ilmu tersebut dia diakui ikrarnya, persaksian la ilaha illallahnya. Ai biqulubihim, mengimani, mengilmuni dengan hatinya, dengan dari makna la ilaha illallah, lalu dia ucapkan ya dengan lisannya. Nabi SAW bersabda, man mata wa ya'lamu an la ilaha illallah dakhala al-jannah. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Siapa yang meninggal sedangkan dia berilmu tentang la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Naam, dalil berikutnya. قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما الدليل الاشتراط اليقين من الكتاب والسنة؟ Kemudian setelah itu keyakinan, tidak ada keraguan. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Orang-orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, kemudian tidak ada lagi keraguan.
Tidak ada keraguan pada mereka tentang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan ini dalil tentang yakin. Jadi yang pertama syaratnya adalah al-ilmu, yang kedua yakin. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, Ashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah la yalqallahu bihimma abdun ghaira syakin fihima ila dakhalal jannah. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah. Tidaklah seorang hamba berjumpa dengan Allah nanti dengan membawa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan syahadatain, tidak ada keraguan sedikit pun, melainkan dia akan masuk masuk surga. Nah, قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما الدليل الاشتراط الانقياد من الكتاب والسنة؟ pertanyaan selanjutnya, apa dalil tentang wajib tunduk patuh terhadap syahadatain? Tunduk patuh mentaati konsekuensi dari makna syahadatain, artinya wajib dia hanya beribadah kepada Allah, mematuhinya, mematuhi ikrarnya itu, dan juga wajib mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti agamanya. Apa yang datang dari Nabi SAW wajib diambil. Ma'atakumur rasulu fakhuzuhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Nabi SAW ambil, apa yang Nabi larang tinggalkan. Apa dalil tentang tunduk patuh terhadap syahadatain? Yaitu dalam surat Luqman ayat ke-22 Allah berfirman, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang tunduk patuh, menyerahkan wajahnya kepada Allah, artinya dia benar-benar tunduk patuh, dia serahkan dirinya untuk mentaati Allah. Wa huwa muhsin, dan dia berbuat amal soleh, berbuat ihsan. Sungguh orang ini faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, telah memegang tali agama yang sangat kuat. Ya. Dan ketundukan kepatuhan ini adalah bukti kesungguhan seorang hamba mengamalkan agamanya. Dan bukti bahwa dia benar-benar beriman kepada syahadatain. Ya. Tanpa ada ketundukan kepatuhan, sungguh ya seseorang itu akan menyanyiakan agamanya. Ya. Nah, قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما الدليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ kemudian apa dalil tentang wajib menerima syahadatain? Nah, wajib menerima ridho terhadap syahadatain ini. Sebagaimana dia sudah mengikrarkannya, sudah mengucapkannya, sudah pasrah dan beriman dan mengetahui tentang maknanya, konsekuensinya, tunduk patuh, maka wajib dia terima. Allah berfirman, Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah istakbirun. Dalam surat Safat ayat 35. Ini yang menyebabkan orang-orang musyrik dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan jauhkan dari hidayah karena mereka tidak menerima la ilaha illallah. Yaitu kata Allah, mereka adalah orang-orang yang jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Wa yaquluna a inna latariku alihatana li syairin majnun. Apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami hanya karena seorang penyair yang gila ini, yang maksudnya Nabi Muhammad SAW, ya, mereka tuduh dengan tuduhan yang buruk. Ya. Dan ketika Nabi menyuruh mereka untuk Qulu la ilaha illallah, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, kalian akan selamat, kalian akan bahagia, kalian akan menjadi orang yang beruntung. Mereka pun yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Maka yang keempat, wajib menerima la ilaha illallah. Nah, selanjutnya. قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما الدليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ Syarat yang kelima, yaitu ikhlas. Apa dalilnya? Allah berfirman, Ala lillahi dinul khalis. Ala lillahi dinul khalis. Dalam surah Az-Zumar ayat ketiga. Ayat keduanya Allah berfirman, Fa'budillaha mukhlisan lahuddin. Dan ibadahlah kamu kepada Allah dengan mengikhlaskan baginya atas amalan kalian itu. Dan dalil-dalil ikhlas banyak sekali dalam Al-Quran. Ya. Begitu juga di dalam hadis Nabi SAW bersabda,
as'adun nas bisyafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Ya, manusia yang akan berbahagia atau yang paling bahagia yang akan mendapatkan syafaatku adalah manusia yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Ya, benar-benar murni, gitu. Murni, bersih, tidak ada kesyirikan sedikit pun. Tidak riya, tidak juga sum'ah, tidak juga menutup-nutupi ya dengan kedustaan. Nah, قال مصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما الدليل الصدق من الكتاب والسنة؟ kemudian yang keenam, syarat la ilaha illallah adalah jujur, ya, sesuai antara isi hati, lisan, dan perbuatannya. Benar. Allah berfirman, ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun, dalam surah Al-Ankabut ayat 1 sampai ayat 3. Apakah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan kalimat kami beriman lalu mereka tidak diuji? Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Sungguh orang-orang sebelum mereka sudah Allah uji. Fala ya'lamannallahu allazina sadaku wala ya'lamannal kadhibin. Dan dengan ujian itu Allah sungguh sangat mengetahui mana orang yang jujur, yang benar, dan mana orang yang berdusta. Nabi SAW bersabda, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tidaklah seorang hamba berikrar atau bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, sidqan min qalbihi, dan ikrarnya, persaksiannya itu jujur keluar dari isi hatinya, illa haramahullahu ala nar, melainkan Allah akan haramkan baginya neraka karena syahadatain yang dia imani, yang dia ucapkan, yang dia amalkan jujur dari isi hatinya. Dan lawan dari jujur inilah dusta. Wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan sebagian manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir padahal mereka enggak beriman. Ya. Idza ja'aka al-munafiquna yashhaduna annaka rasul apa? Idza ja'aka al-munafiquna qalu inna nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang kepadamu orang-orang munafik lalu mereka berkata kami sungguh mengakui engkau Rasulullah dan Allah mengetahui Nabi adalah Rasulnya dan Allah menyaksikan bahwa orang munafik itu dusta, ya, mereka tidak jujur, ya, mengamalkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, قال مصنف رحمه الله تعالى: ما دليل الاشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ dan syarat yang ketujuh yaitu al-mahabbah, mencintai syahadatain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina aman man yartadda minkum an dini wa sawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Surah Al-Maidah ayat ke-54. Wahai orang yang beriman, kata Allah, jika kalian murtad dari agama kalian, maka itu tidak akan merugikan Allah. Kenapa? Karena Allah akan mendatangkan kaum yang lain yang mereka, yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 165 Allah berfirman, wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman adalah orang yang sangat mencintai Allah. Di dalam hadis yang lain, ya, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." Ada tiga perkara yang siapa yang memiliki tiga perkara ini dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman, lezatnya iman. Apa tiga perkara tersebut? Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'u wa la yuhibbuhu illa lillah. Dan seseorang mencintai orang lain, tidaklah dia mencintai orang itu melainkan karena Allah.
Dan yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yaqdhifa fin nar. Dan yang ketiga, dia tidak suka ya kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia dari api neraka sebagaimana dia tidak suka dicemplungkan ke dalam neraka. Nah, قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل الموالاة لله والمعادة لأجله؟ nah, kemudian beliau bertanya tentang wajibnya kita mencintai karena Allah dan juga membenci karena Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat ke-51, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din. Jangan kalian jadikan orang Yahudi dan orang Nasrani itu pemimpin-pemimpin kalian karena sebagian mereka itu saling memimpin, saling mencintai sebagian yang lain. Sedangkan kita nggak boleh. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang menjadikan mereka pemimpinnya, loyalitas kepadanya, yang mencintai mereka, sungguh mereka adalah bagian dari orang tersebut. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat ke-55-nya, innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina aman. Sesungguhnya penolong kalian hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Kewajib kita mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dan mencintai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang mengucapkan syahadatain, yang mengamalkan syahadatain. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat ke-23, Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman. Wahai orang-orang beriman, jangan jadikan ayah-ayah kalian, saudara-saudara kalian, penolong-penolong kalian, pemimpin-pemimpin kalian, yang kalian loyalitas mencintai mereka, jika ayah dan saudara kalian itu lebih mencintai kekufuran daripada keimanan. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadalah, ayat Mujadilah ayat terakhir ayat ke-22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulah. Tidak akan kau dapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka saling mencintai, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Dan dalil-dalil tentang ini banyak. Nah, قال مصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ setelah beliau bertanya tentang kalimat syahadat, dalil-dalilnya, syarat-syaratnya, kemudian konsekuensi mencintainya, dan dalil-dalil tentang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, beliau pun bertanya tentang dalil tentang syahadat Muhammad Rasulullah. Apa sih dalil keimanan kita terhadap syahadat Muhammad Rasulullah? Beliau pun menyebutkan dalil-dalil dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat ke-164, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulam min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan karunia-Nya kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus kepada mereka dari kalangan mereka sendiri, yaitu Rasul. Yatslu 'alaihim ayatihi, yang akan membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Sunnah. Nah, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah karunia dari Allah, kenikmatan, fadilah, keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia, khususnya kepada kita orang yang beriman. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian Rasul dari kalangan diri kalian sendiri. Azizun alaihi ma'anittum, amat berat apa yang Rasul itu rasakan atas penderitaan kalian. Naam, Nabi melihat kaum manusia itu sangat menderita. Kenapa? Karena mereka menjauhi agama Allah. Harisun alaikum, dan Nabi pun sangat semangat kepada kalian.
untuk supaya kalian mendapatkan keberkahan, kebaikan, supaya kalian beriman dan menjadi hamba yang bertakwa, yang dekat dengan Allah. Bil mu'minina raufur rahim. Dan Nabi ini Nabi yang sangat penyayang kepada orang-orang beriman. Naam. Dan dalil-dalil tentang ini masih banyak lagi. Baik. قال مصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Lalu beliau bertanya, apa makna syahadat Muhammad Rasulullah? Nah, syahadat Muhammad Rasulullah, beliau mengatakan, jawabannya adalah at-tasdiqul jazimu min samimil qalbil muwati li qawlil lisani bi anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ila kafatin nas insihim wa jinnihim. Yaitu engkau benar-benar meyakini dengan seyakin-yakinnya, sekuat-kuatnya, tidak ada keraguan sekali, sedikit pun dari lubuk hatimu yang paling dalam. Yang kau buktikan dengan lisanmu bahwa apa? Bahwa Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan dia adalah rasulnya yang Allah utus kepada semua manusia, jin dan manusia. Qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'ah. Ya. Katakan, wahai manusia, aku adalah rasul yang Allah utus untuk semua umat manusia. Syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Beliau adalah sebagai saksi nanti di hadapan Allah, sebagai pemberi kabar gembira, sebagai pemberi peringatan, da'iyan ilallah wa da'iyan ilallah biiznihi wa sirajan munirah. Dan beliau adalah sebagai penyeru kepada agama Allah, sebagai da'i yang mengajak manusia kepada agama Allah dengan izin Allah, dan Allah sempurnakan agamanya melalui beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga beliau sebagai pelita yang menerangi umat manusia dengan izin Allah, dengan ilmu yang Allah turunkan wahyu, manusia pun diterangi dengan cahaya ilmu ini menjadi terang benderang ya. Maka wajib bagi kita membenarkannya, membenarkan semua berita yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian wajib menghalalkan apa yang dihalalkannya, mengharamkan apa yang diharamkannya, tunduk patuh, mentaati perintahnya, dan menjauhkan diri dari larangan-larangannya. Juga mengikuti syariatnya dan berpegang teguh dengan sunnahnya, baik yang secara sembunyi atau secara terang-terangan, disertai dengan keridoan dan juga penyerahan diri tunduk patuh terhadap syariat dan sunnahnya. Dan ketahuilah, mentaatinya merupakan bentuk ketaatan kita kepada pencipta alam ini, Allah SWT. Man yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah. Dan bermaksiat kepadanya, hakikatnya kita telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Li'annahu muballighun anillah risalatahu. Karena dia adalah penyeru risalah, apa, dia adalah mubalik ya, yang menyampaikan risalah Allah. Berarti memaksiatinya berarti kita memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Mentaatinya berarti kita mentaati Allah. Bahkan bentuk kecintaan seorang kepada hamba Allah, kepada Allah, wajib dia mentaati Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran ayat ke-31. Katakan, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah Allah mewafatkan beliau di akhir-akhir wafatnya, melainkan Allah sudah sempurnakan agamanya. Maka beliau telah melaksanakan risalah, menunaikan amanah, menasihati umat sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan umatnya alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha, dengan penuh cahaya terang benderang, bahkan malamnya bagaikan siang, la yazigu anha ba'dahu illa halikun. Tidak ada yang menyimpang dari sunnahnya, dari petunjuknya, dari syariatnya, melainkan dia akan hancur binasa. Ya.
Dan pembahasan tentang ini, yaitu syahadat Muhammad Rasulullah, kata beliau, nanti akan kita bicarakan secara khusus ketika menjelaskan tentang makna sunnah dan bid'ah. Nah, قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما شروط الشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ kemudian beliau bertanya, apa syarat syahadat Muhammad Rasulullah agar syahadat ini diterima persaksian seorang hamba? Apa syarat? Dan apakah cukup seseorang hanya bersyahadat la ilaha illallah tanpa mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah? Tentu jawabannya yang pertama, bahwasanya tidak akan sah syahadat seseorang kalau hanya mengucapkan la ilaha illallah tanpa mengimani Rasulullah SAW sebagai Rasul dan utusannya. Apabila seorang, saya pokoknya tidak mau menyembah kecuali hanya menyembah Allah, tapi dia tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Dia yakin Allah Maha Esa, tapi dia tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW, maka tidak sah syahadatnya. Tidak diterima syahadatnya dan belum disebut sebagai seorang Muslim atau mukmin. Karena syahadat Muhammad Rasulullah, syahadat la ilaha illallah, konsekuensinya dia harus mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah. Karena bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah tanpa melalui syariat Rasulullah SAW. Apakah dia akan sholat dengan caranya sendiri? Apakah dia akan membaca doa-doa zikir dengan cara dia sendiri? Tentu itu tidak akan diterima. Apakah dia akan sholat sehari 3 kali, atau 7 kali, atau 10 kali? Ya, atau dia berikan nama sholat sendiri sesuai keinginannya, misalkan sholat pagi, sholat siang, sholat malam, misalkan. Tidak akan diterima tanpa syahadat Muhammad dan Rasulullah. Kemudian, adapun syarat syahadat Muhammad dan Rasulullah, maka mengikuti syarat syahadat la ilaha illallah. Sebagaimana syarat syahadat la ilaha illallah 7 syarat, maka wajib syarat Muhammad Rasulullah SAW juga mengikuti syahadat la ilaha illallah. Karena kedua syahadat ini mutalazimatan, kata para ulama, saling berkonsekuensi, saling memiliki konsekuensi satu sama lain, saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan satu dengan satu yang lainnya. Nah, قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل الصلاة والزكاة؟ selanjutnya, ketika beliau menjelaskan rukun Islam, setelah menjelaskan tentang syahadatain, beliau menjelaskan tentang keimanan kita, keyakinan kita terhadap sholat dan zakat. Sehingga apa dalil tentang wajibnya sholat, sehingga dia menjadi rukun Islam, dan juga zakat. Dan dalilnya banyak sekali. Di dalam surah At-Taubah Allah berfirman, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. Surah At-Taubah ayat 5 dan juga surah At-Taubah ayat ke-11. فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Jika mereka bertobat dari memerangimu, ya, melakukan kesyirikan, mereka bertobat. Lalu mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, fakhallu sabilah. Maka biarkan mereka bebas. Ya, maksudnya jangan diperangi, ya, jangan dihukum. Biarkan mereka bebas, mereka memiliki hak seperti hak kaum muslimin yang lain, di mana darahnya, hartanya, kehormatannya haram disakiti, haram dizolimi, haram di apa di apa namanya dinodai, ya. Kecuali hilla bihaqil Islam, kecuali hak Islam tentunya. Juga Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Allah berfirman, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dalil-dalil tentang ayat salat dan zakat ini banyak sekali dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Nah, قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل الصوم؟ kemudian rukun Islam yang ketiga atau yang keempat setelah salat dan zakat itu puasa. Apa dalil tentang rukun Islam puasa atau wajibnya puasa? Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faman syahida minkum syahra falyasum.
ayat ke 185-nya. Siapa yang menyaksikan bulan tersebut, yaitu bulan Ramadan, falyasum, wajib dia melaksanakan puasa. Puasa Ramadan. Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, syahrul Ramadan illa an tatawwa syai'an. Yaitu ketika seseorang bertanya tentang puasa yang diwajibkan, maka Nabi mengatakan bulan Ramadan wajib. Selain itu adalah puasa sunnah. Nah, قال مصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل الحج؟ adapun dalil haji, Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 196, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan ibadah umrah itu karena Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nabi SAW bersabda dalam hadis Ibnu Umar, bunyal Islamu ala khamsin, dan salah satunya adalah hajjul bait, juga hadis Jibril, wa antahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian dalam hadis juga Nabi SAW bersabda, innallaha ta'ala kataba alaikumul hajj. Allah mewajibkan bagi kalian yaitu melaksanakan haji. Naam. قال مصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنه؟ Kemudian beliau menyebutkan pertanyaan tentang orang-orang yang mengingkari rukun Islam, menentang kewajibannya, atau sombong dari melaksanakannya. Artinya dia nggak mau melaksanakannya, dia karena sombong, istikbar. Apa hukum orang ini? Maka tidak diragukan lagi, orang ini telah keluar dari Islam, kufur, murtad dari agama Islam. Ya, maka ketika dia keluar dari agama Islam, maka hilanglah hak-hak sebagai muslimnya. Hak-hak berikutnya adalah hak-hak sebagai non-muslim, sebagai orang-orang yang kafir, orang yang kufur, yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, ya, dia harus diperangi, dia harus jika dia kafir musta'man atau kafir ahad, ya tentu dia disesuai perjanjiannya dengan kaum muslimin. Tetapi jika dia menentang syariat agama Allah dari keislamannya, lalu dia menentang rukun Islam, dia murtad, maka ada hukum khusus yang berkaitan dengan orang-orang yang murtad. Nah, قال مصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما حكم من أقر بها ثم تركها لنوع التكاسل أو التأويل؟ kemudian beliau bertanya tentang orang-orang yang meninggalkan rukun Islam karena malas, karena malas, atau karena ada takwil, ada pemahaman-pemahaman yang salah, syubhat-syubhat yang belum dia ketahui. Seperti seseorang yang meninggalkan sholat karena malas, atau meninggalkan puasa karena malas, atau meninggalkan haji karena malas. Ya. Dan di sini beliau mengatakan, man aqarra bi qawaidil Islam, ya, eh, man aqarra bi qawaidil Islam al-khams thumma taraka li nawi takasul atau ta'wil, amma salat, beliau menyebutkan adapun salat, ini menunjukkan bahwa syahadatain ini sudah tidak ada konsekuensinya. Artinya siapa yang meninggalkan syahadatain, cabut Islam dari akalnya. Karena syahadatain ini adalah usul, ini adalah pokok, ini adalah fondasi keislaman seseorang. Maka siapa yang tidak bersyahadatain atau meninggalkan syahadatain, yang jelas dia keluar dari Islam. Ya, seperti tadi ada orang yang meyakini Allah Esa tapi tidak mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, ya jelas dia bukan Muslim. Ya. Nah, adapun 4 rukun Islam yang lainnya, sholat, haji, puasa, dan zakat, maka para ulama berselisih pendapat. Ya, ini sebenarnya secara panjang lebar sudah kami jelaskan pada kajian eh Jamil Ulum wal Hikam, ya, yaitu syarah hadis yang dijelaskan Ibnu Rajab rahimahullah taala dalam kitab beliau itu, hadis yang ketiga, hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala, ini panjang lebar sudah kita jelaskan. Adapun secara umum, ya, beliau mengatakan, ammas shalah faman akharaha an waqtiha bihadis sifa fa innahu yustatab. Adapun orang yang meninggalkan sholat, ya, dengan menyia-nyiakan waktunya, malas dia,
Misalnya datang waktu zuhur, dia tetap santai, dia tidur, dia sibuk aktivitas, nanti aja. Di akhir-akhir, ternyata masuk asar. Akhirnya dia meninggalkan sholat dengan sengaja. Apa kata beliau? Fa'innahu yustatab. Maka orang ini wajib disuruh bertobat. Fa'in taba, jika dia bertobat, selamat dia. Wa illa kutilah haddan. Apabila tidak mau bertobat dan tetap meninggalkan sholat, wajib pemimpin ya penguasa kaum muslimin yang melalui kodinya menangkap orang-orang yang nggak sholat tersebut, menyanyiakan sholat, lalu mereka pun penggal, dihukum penggal. Nah, dan ini disebutkan para ulama fuqaha, para fuqaha ya. Siapa yang meninggalkan sholat karena malas. Tapi ingat yang hukumnya adalah pemimpin kaum muslimin, hakim, tidak sembarangan. Di sini beliau berpendapat bahwa meninggalkan sholat itu tidak kufur. Ya, berbeda dengan sebagian pendapat para ulama, khususnya dari kalangan mazhab Hambali, yang mereka meyakini bahwa meninggalkan sholat dengan sengaja itu telah kufur atau telah murtad dari agama Islam dengan dalil-dalil yang disebutkan banyak yang melalui Al-Quran atau hadis, diantaranya Allah berfirman fa in tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Tadi surat Taubah ayat ke 11 ya. Barang siapa yang bertobat, jika mereka bertobat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka adalah saudaramu seagama. Mafhum mukhalafahnya maknanya berarti kalau mereka tidak tobat dari kesyirikannya atau tidak melaksanakan sholat, tidak menunaikan zakat, berarti mereka bukan saudara seagamamu. Artinya mereka keluar dari Islam. Ini dalil para ulama yang menyebutkan kufurnya orang yang meninggalkan sholat. Ya, adapun jumhur, ya, maka di sini Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullah ta'ala ya mengikuti pendapat jumhur yang mengatakan bahwa sholat, meninggalkan sholat karena malas itu tidak mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Wallahu ta'ala alam. Nah, قال مصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما هو الإيمان؟ setelah itu beliau masuk kepada pertanyaan-pertanyaan tentang rukun iman. Ya, setelah tingkatan agama yang pertama rukun Islam ya disebutkan masuk keyakinan kita tentang rukun iman. Ya. Akidah kita tentang rukun Islam tadi sudah disebutkan dalil-dalilnya sangat jelas Al-Quran dan Sunnah. Sehingga tidak ada lagi keraguan-keraguan, tidak ada lagi keabu-abuan, tidak ada lagi kerancuan. Sangat jelas. Rukun Islam harus ditunaikan seorang Muslim bersyahadat, syahadatain, dia harus melaksanakan sholat 5 waktu itu. Tidak ada alasan bagi yang meninggalkan sholat, kecuali dia meninggal, ya disolatkan. Kemudian menunaikan zakat, dan harta yang dikeluarkan dari zakat hanya sedikit dari harta yang banyak yang Allah karuniakan kepadanya 2,5% gitu ya. Dan juga kemudian harus melaksanakan puasa Ramadan. Setelah itu menunaikan haji bagi yang mampu. Kemudian setelah itu masuk kepada rukun iman. Pokok-pokok tentang keimanan, keyakinan, akidah yang harus dia pegang, yang harus dia yakini. Nah, beliau mengatakan mahwal iman. Apa itu iman? Dan beliau membawakan pendapat para ulama salafus saleh, para ulama al-sunnah wal jamaah, bahwa iman adalah qaulun wa amalun. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Dan ini yang disebutkan oleh banyak para ulama. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Apa yang dimaksud ucapan dan perbuatan di sini adalah qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisan. Yaitu ucapan hati dan lisan dan ucapan hati dan lisan dan amalan hati dan lisan. Nah, para ulama menambah dengan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu yaitu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan eh, kemaksiatan. Kemudian beliau menyebutkan wa yatafadalu ahluhu fihi, dan ahli atau orang-orang beriman itu bertingkat-tingkat keimanan mereka tidak sama. Jadi orang beriman itu keimanan mereka tidak sama tingkatan satu sama yang lainnya. Nah, ini yang kita yakin. Jadi iman itu tidak sekedar keyakinan, tidak sekedar ucapan, atau tidak hanya sekedar amal, tapi iman itu adalah gabungan antara hati, lisan, dan perbuatan.
dan dia bertingkat-tingkat derajatnya sesuai dengan ketaatan dan juga ke kemaksiatan yang dilakukan. Semakin taat, semakin yakin, ya, kuat keimanannya, ilmunya, maka semakin sempurna iman. Semakin dia kurang imannya, ditambah dengan banyak maksiatnya, apalagi melaksanakan dosa-dosa besar, semakin berkurang derajat keimanannya. Allah Ta'ala. Nah, قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما الدليل على كونه قولا وعملا؟ beliau bertanya, apa dalil bahwa iman itu qaul dan amal? Banyak sekali dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan Allah tidak akan menyanyiakan iman kalian. Salatakum. Maksud iman di situ adalah salat kalian ketika kalian menghadap Masjidil Aqsa. Karena ya kurang lebih 16 bulan awal Nabi hijrah di kota Madinah, Nabi SAW sholatnya menghadap Masjidil Aqsa, yaitu menghadap Baitul Maqdis. Setelah itu Allah turunkan perintah untuk menghadap Masjidil Haram. Maka sebagian sahabat bertanya tentang sholat mereka dulu waktu menghadap Baitul Maqdis bagaimana. Maka Allah pun menjelaskan, wa maka Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya Allah tidak menyia-nyiakan amalan sholat kalian. Jadi Allah menyebutkan amalan sholat dengan kalimat iman. Ini menunjukkan bahwa iman itu tidak hanya keyakinan, tapi iman itu juga amalan. Allah juga berfirman, walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah lah yang menjadikan kalian mencintai keimanan. Mencintai itu amalan hati. Kemudian wa zayyanahu fi qulubikum, Allah hiasi dengan keindahan iman itu di hati kalian. Kemudian Allah pun menjadikan kalian membenci kepada kekufuran, kefasikan, dan maksiat. Juga sabda Nabi SAW tentang al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Au situna syu'bah, kama qala Rasulullah SAW, ya, iman itu bercabang-cabang sampai kepada 60 atau 70 cabang. Nabi mengatakan, a'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi tingkatannya ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul ada'ani tariq. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan di jalan. Wal haya'u minal iman. Dan malu bagian dari keimanan. Nabi menggabung antara keyakinan, amalan hati seperti malu, ucapan lisan, kalimat tahlil la ilaha illallah, dan amalan anggota badan menyingkirkan gangguan di jalanan. Itu semua mencakup makna keimanan. Nah, قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ kemudian beliau bertanya, apa dalil tentang iman itu bertambah dan berkurang? Sebagaimana keyakinan kita, akidah kita meyakini iman itu bertambah berkurang. Dari mana kamu meyakini bahwa iman itu bisa bertambah berkurang? Apakah ini menurut persangkaanmu saja? Apakah ini menurut penelitianmu? Apakah ini menurut perkataan kiaimu? Apakah ini menurut cerita-cerita dongeng lama? Atau dari mana? Maka penting akidah atau keyakinan kita iman bertambah dan berkurang dari mana? Dari Al-Quran, dari sunnah Nabi SAW. Karena sekali lagi, bahwa akidah kaum muslimin wajib berdasarkan dari sumber yang murni, yang asli, yang suci, yang sempurna, kalamullah, Alkitab, dan sunnah Rasulullah SAW dari hadis-hadis. Jadi apa yang kita yakini sebagaimana apa yang Allah firmankan. Apa yang kita imani sebagaimana apa yang Nabi SAW sabdakan. Para ulama mengatakan iman itu bertambah dan berkurang. Ini akidah, keyakinan. Dari mana keyakinan ini? Dari firman Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Fat, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar Allah menambahkan keimanan mereka atas iman yang sudah ada sebelumnya. Ini menunjukkan iman itu bisa bertambah. Allah berfirman, wazidnahum huda. Doa Ashabul Kahfi. Ya Allah, tambahkan hidayah kami, tambahkan iman kami. Allah berfirman dalam surat Maryam, wa yazidullahu allazina tadau huda. Allah menambahkan orang-orang yang sudah Allah berikan hidayah, orang beriman dengan hidayah yang lain. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 17, wallazina tadau zadahum huda. Orang-orang yang mengambil hidayah, maka Allah pun menambahkan hidayah kepada mereka. Allah berfirman dalam surat Mudassir ayat ke-31, wa yazdadallazina amanu imana. Dan Allah menambahkan
orang-orang yang beriman itu dengan keimanan yang ada pada mereka. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 124, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Adapun orang-orang beriman dengan ayat-ayat Allah semakin bertambah iman mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 173, فَحْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا. Mereka pun orang-orang itu menakuti orang-orang beriman, tetapi Allah menambahkan keimanan mereka, orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-22, "Wa ma zadahum ila imanan wa taslima." Tidaklah bertambah melainkan bertambahnya keimanan mereka dan tunduk patuhnya mereka kepada Allah, dan dalil-dalil yang banyak. Ya, dalam surah Al-Anfal ayat 2 Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatsum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Dan ayat-ayat Al-Qur'an yang lainnya. Nah, قال مصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه؟ kemudian sebagaimana tadi beliau menyebutkan bahwa orang-orang beriman itu bertingkat-tingkat derajat keimanannya. Mana dalil? Dari mana kamu tahu? Kenapa kita meyakini orang beriman itu bertingkat-tingkat keimanan? Sekali lagi, karena Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkannya. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam surah Al-Waqiah tentang tingkatan orang-orang yang masuk surga. Ada yang sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Ada yang ashabul yamin, ma ashabul yamin. Fa'amma in kana minal muqarrabin faruhun wa raihanun wa jannatun na'im. Wa amma in kana ashabul yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat ke-32, "Wa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah." Di antara mereka yang Allah wariskan Alkitab, ya Al-Qur'an ini, ada yang menzalimi diri mereka sendiri, ahlul iman yang bermaksiat ada banyak. Ada yang pertengah-tengahan juga ada, yang dia hanya melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang diharamkan. Adapun sunnahnya sedikit diamalkan. Yang penting dia sudah melaksanakan wajib. Wa minhum sabiqum bil khairat. Dan ada yang lebih utama derajat keimanannya, dan ini yang paling sempurna, yang lebih dahulu dalam kebaikan, atau orang yang bersegera melakukan kebaikan-kebaikan dengan izin Allah. Kemudian dalil-dalil di dalam hadis juga banyak. Di antaranya Nabi SAW menyebutkan tentang syafaat pada hari kiamat. Annallaha yukhriju minan nari man kana fi qalbihi wazna dinarin min iman. Allah akan mengeluarkan dari neraka siapa saja yang di hatinya ada iman sebesar dinar timbangannya. Tsumma man kana fi qalbihi nisfu dinarin min iman. Kemudian kata Nabi SAW ada juga yang dikeluarkan yang imannya hanya setengah dinar timbangannya. Dalam hadis lain Nabi SAW menyebutkan yukhriju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu syair. Akan dikeluarkan ya dari neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, orang yang beriman, ya, yang di hatinya kebaikan imannya hanya sebesar biji gandum, kecil sekali. Suma yukhriju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu burra. Sebesar apa biji gandum itu, ya. Kemudian dikeluarkan dari neraka, maka apa, man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu zarra, dan sebesar biji sawi atau semut kecil yang sangat kecil. Artinya ternyata tingkatan keimanan kaum muslimin itu bertingkat-tingkat, ya. Nah, قال مصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ pertanyaan ini adalah pertanyaan tentang apa dalil bahwa kalimat iman itu kalau disebutkan maka dia mencakup semua agama, maksudnya semua pokok agama Islam. Iman misalkan, ini adalah bagian iman, sholat adalah bagian dari iman, menuntut ilmu adalah bagian dari iman. Dia orang mukmin, artinya dia orang muslim, artinya dia yang melaksanakan syariat agama. Ya. Agama Islam adalah agama iman. Apa dalilnya? Ya banyak. Maksudnya apa di sini? Maksudnya di sini adalah kalimat iman dan Islam ini. Naam, jika dia bertemu dalam satu kata, dalam satu
jumlah dalam satu kalimat, dia memiliki makna yang spesial. Islam adalah amalan zahir, iman adalah amalan batin. Tapi apabila kalimat ini menyendiri seperti Islam menyendiri, maka mencakup iman di dalam. Juga kalimat iman ketika menyendiri masuk di dalam yang mana Islam, amalan-amalan zahir juga masuk. Seperti hadis utusan Abdul Qais ketika Nabi SAW bersabda kepada mereka, amurukum bil imani billahi wahda. Aku perintahkan kalian untuk beriman hanya kepada Allah saja. Lalu Nabi bersabda, atadru mal imanu billah? Apakah kalian tahu apa makna iman kepada Allah? Mereka berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Karena ini perkara agama. Mereka nggak berani sok tahu. Maka Nabi SAW bersabda, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamas salah wa ita'z zakah wa an tu'addu minal mughni bil khums. Maka Nabi menyebutkan amalan-amalan zahir. Padahal Nabi bertanya tentang iman, tapi jawabannya tentang amalan-amalan zahir. Ini menunjukkan kalimat iman, jika dia menyendiri penyebutannya secara mutlak, dia adalah semua ajaran agama Islam ini. Baik yang batin, masalah akidah, maupun masalah yang zahir, masalah amalan-amalan zahir. Wallahu ta'ala. قال مصنف رحمه الله تعالى: سؤال: ما الدليل على تعريف الإيمان بأركان الستة عند التفصيل؟ Kemudian beliau bertanya tentang keyakinan terhadap rukun iman yang 6 secara terperinci. Sungguh jelas ya. Keyakinan kita terhadap rukun iman yang 6 itu nggak dibuat-buat, nggak disangka-sangka, atau nggak ditulis hasil penelitian para ulama misalkan, atau ini hasil apa namanya disertasi, atau ini hasil mimpi, atau enggak. Ini jelas Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan Nabi SAW sebutkan di dalam hadis-hadis yang sangat jelas, yaitu hadis Jibril alaihissalam ya, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu sangat jelas. Bahwa iman itu ketika malaikat Jibril bertanya, fa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman, maka Nabi SAW menjawab, antuk minabillah wa malaikati wal kitabi wal yaumil akhir, antuk minabillahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu sangat jelas sudah. Rukun iman yang enam. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan ya, rukun iman yang enam ini di antaranya surat Al-Baqarah ayat 177. Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Tidaklah kebaikan itu, bukanlah kebaikan itu kau menghadapkan barat dan timur. Kebaikan adalah kau beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada kitab, dan kepada para nabi. Kenapa nggak disebutkan takdir di sini? Di antara hikmahnya kata para ulama, walaupun disebutkan di ayat lain tentang takdirnya. Di antaranya, karena beriman kepada takdir itu merupakan bagian dari beriman kepada Allah. Karena takdir itu berkaitan dengan ilmu Allah, kekuasaan Allah, kehendak Allah, ciptaan Allah. Dan juga kitabah, yaitu Allah mencatat semua takdir makhluk. Semuanya tentang kekuasaan Allah. Ya, tetapi secara khusus disebutkan itu. Di dalam surah Al-Qamar, Allah ayat 49 Allah berfirman, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan takdirnya. Ya. Dan ini adalah dalil yang memperinci tentang rukun iman. Selanjutnya, beliau akan menyebutkan tentang akidah kita terhadap rukun iman yang 6 dengan dalil-dalilnya dan makna-maknanya. Semoga Allah mudahkan kita semua. Semoga Allah mengampuni kesalahan dan dosa kita. Semoga Allah menambah taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Dan semoga amalan ini, yaitu daurah yang kita lakukan ini, merupakan amalan soleh yang dicatat nanti sebagai timbangan pemberat amal kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nasallallahu salama wal afiyah wa an yuslih lana sya'nana kulla wa la yakilana ila anfusina tarfata ain. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini. Semoga bermanfaat.
manfaat bagi kita yang menyimak juga bagi Ustadz jadi amal jariah kelak. Baik jamaah semua teman-teman, kita masuki sesi tanya jawab. Kiranya ada waktu sejenak dari Ustadz untuk meluangkan berdiskusi dan juga tanya jawab. Silakan di unmute speakernya untuk bertanya langsung kepada Ustadz, atau bisa juga menitipkan lewat kolom chat. Barakallahu fikum. Belum ada yang raise hand di sini. Anda coba bacakan dulu ya, sudah masuk via kolom chat. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya lebih lanjut terkait tadi dijelaskan ini mahabbah, mencintai hubungan muamalah kita terhadap sesama manusia yang non muslim, terutama bagi kita yang mungkin tinggal di luar negeri dan bercampur antara muamalah bersama kaum non muslim. Jazakallahu khairan. Naam, wa jazakumullah khair, barakallahu fikum. Secara umum ya, muamalah kepada non-muslim itu diatur dalam syariat. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ayat-ayat yang kita bacakan tadi itu adalah berkaitan dengan akidah kita dan juga hubungan kita bagi mereka yang telah diberitahukan ya, tentang keislaman atau tentang eh, dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka menentang. Selain menentang, mereka juga memusuhi umat Islam. Ya, karena ayat-ayat itu berbicara tentang hubungan kaum muhajirin khususnya yang saat mereka hijrah dan ternyata masih ada kerabat-kerabat mereka, orang tua mereka, bahkan suami istri ya, ayah dan anak, ibu dan anak yang tidak seiman. Maka ayat-ayat tentang mencintai Allah dan Rasulnya lebih diutamakan daripada kecintaan kerabat itu disebutkan pada dalil-dalil tersebut. Maka wajib ya bagi kita orang-orang yang beriman lebih mencintai Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya daripada mencintai kerabat yang mereka tadi ini istahabbul kufra alal iman, lebih mencintai kekufuran daripada keimanan. Maka hubungan kita dengan orang-orang non-muslim, apabila hubungan itu berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan agama, sangat tegas, sangat jelas ya bahwa tidak boleh kita membantu perkara-perkara agama mereka, membantu keyakinan mereka, apalagi berkecimpung di sana ya. Bahkan para ulama mengucapkan selamat terhadap hari raya mereka pun itu diharamkan, dilarang ya. Ini berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan pokok-pokok ajaran agama kita ya, keyakinan kita. Adapun berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan muamalah sesama eh, non-muslim dalam keseharian, maka Nabi SAW pun mencontohkan. Nabi bermuamalah dengan Yahudi, Nabi bermuamalah dengan orang-orang musyrik yang belum masuk Islam, Nabi bermuamalah dengan mereka. Ya. Bagaimana bermuamalah dengan mereka? Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan ya, di dalam surat Mumtahana itu ayat ke-80, ayat ke-8 ya, surat ke-60 itu ayat ke-8. Allah berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah, Allah tidak melarang kamu berbuat baik ya, dan berlaku adil terhadap siapa? Terhadap orang-orang non-muslim yang tidak memerangi agamamu dan tidak mengusirmu dari negerimu. Yaitu mereka orang-orang yang ya mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin, perjanjian damai, atau mereka yang meminta keamanan, atau mereka yang terjalin perjanjian dalam urusan dunia ini, perjanjian damai ya, tidak saling memerangi, tidak saling mengusirnya. Maka
wajib kita berbuat baik kepada mereka dengan batasan-batasan yang dijelaskan syariat juga tentunya, dan juga berbuat adil terhadap mereka. Nah, mungkin itu secara umumnya, secara globalnya. Wallahu ta'ala. Nah, jazakallahu khairan Ustaz. Selanjutnya sambil menunggu yang resen, boleh dibacakan lagi Ustaz? Ada yang sudah masuk. Nah, tafadhal. Baik. Ada seorang muslim suatu saat marah, kemudian dia membanting Al-Quran dan mengatakan Jesus Christ. Apakah ia murtad, dan kalau ia ingin bertaubat, apakah harus bersyahadat lagi? Wallahu ta'ala alam, ya, berkaitan dengan murtad atau tidaknya, wallahu ta'ala alam, apakah dia harus bersyahadat lagi, juga wallahu ta'ala alam. Nah, Assalamualaikum. tapi yang pasti ya, kalau dia bertobat dan ingin kembali kepada ketaatan, maka Allah akan terima tobat. Allah terima tobat. Adapun apakah dia murtad atau syahadat lagi, wallah alam. Saya tidak tahu. Nah, Baik, baik. Assalamualaikum. Baik, kepada teman-teman jamaah semua, kiranya belum ada yang hendak didiskusikan atau ditanyakan kepada Ustaz. Mungkin ada akhirul kalam Ustaz sebelum kita tutup majelis hari ini. nah, mungkin kita cukupkan ya. Insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya tentang rukun iman ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan rukun Islam, dan nanti akan ada beberapa pertanyaan ya dari kami, itu ada di grup Telegram ya. Ada mungkin 5 atau lebih dari pertanyaan yang berkaitan dengan rukun Islam yang sudah kita bahas tadi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair ya Kang Nabil. Allah barik fikum. Membantu jalannya kajian hari ini, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Baik jamaah semua, kita akhiri majelis hari ini. Subhanakallah wa bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.